penjelasan teknis ke warga terkait water tank ini, itu kita akan operasionalkan setelah fungsi. Itu sudah kita layangkan. Nanti rekomendasinya apa? Itu yang kita perlu tambahkan. Tadi juga pernah dilakukan ke warga. Pangku dicopot itu nanti. Jaya. Yang intinya pesan saya adalah ke Pak Wali Kota, jangan biarkan rakyatnya mengalami ketakutan karena water tank. Kalau secara teknis misalnya bisa diperkokoh, dihilangkan rasa takutnya, perkokoh saja. Siap. Nanti nggak jadi direlokasi Pak. Nanti kita lihat kajian setelah dipokokkan tadi. Ya. Oke, siap. Turun Kang. Bu, kalau boleh tahu kemiringannya sekarang sudah berapa? 25 cm itu kemarin terjawab ya oleh direksi PDAM. Bu, sebelumnya kan memang ini ada yang menyetujui dari pihak RW seberang ya Bu. Itu seperti apa sih Bu yang tadi Ibu ceritakan? Iya, karena sayangnya PDAM ini tidak berkomunikasi atau tidak transparan dan tidak ada sosialisasi untuk warga terdampak. Warga terdampak tuh yang mana sih? Pasti yang berdekatan dengan tangki air dong. Yang berdekatan dengan tangki air siapa? Ya warga di sini, harusnya warga sini yang dilibatkan gitu, bukan RW 12. RW 12 mah rumahnya jauh, tapi dia kena juga lah kalau misalnya ini sampai jebol. Tanggung jawab dia kan ada itu, sekolah. Terus masjid, ya kan? Itu bagian dari komunitas dia gitu. Tapi yang paling parah emang ke kita sih, karena ini jaraknya dekat banget kan. Kalau lingkungan Ibu sendiri RW berapa Bu? Aku RW 26. Bu, kalau di RW 26 ini ada berapa rumah yang terdampak Bu? Ih banyak, ratusan ya. Karena ketika disimulasi itu, ini kan kayak air bah. Kemarin aja banjir di Bekasi kayak begitu, ini banyak sampai karena impactnya itu air kan kenceng kan. Terus tembok-tembok roboh, dan tembok-tembok itu roboh akan merobohkan tembok-tembok lain. Terus aja kayak estafet gitu. Jadi sampai ke kali itu jaraknya. Jauh. Ini berarti artinya kemiringan lebih ke sini Bu warga iya, sini? Iya, karena kan kontur tanahnya itu gini. Turun. Gitu. Bu, pembangunan ini sejak kapan sih Bu? Dari 2000, kalau nggak salah 2021 ya. 2021, 2020 udah mulai kali ya, 2000. Pokoknya udah sekitar 4 tahunan lah. Bu, saat mereka ingin membangun ini, apakah ada sosialisasi dari untuk lingkungan setempat? Nggak ada. Karena definisi sosialisasi PDAM tuh dengan definisi standarnya nasional atau internasional itu berbeda gitu. Kayaknya dia emang apa ya, bad practices ya. Harusnya kan sosialisasi itu dilakukan oleh mereka sebelum kejadian membangun kan. Kita duduk bareng sama konsultan dan kontraktornya, apa yang akan mereka kerjakan. Tapi yang paling pertama dulu ngurusin perizinannya dong. Misalnya AMDAL gitu kan, kemudian IMB, kemudian melihat sekitar lingkungan sini apakah layak gitu kan, ada yang namanya garis sepadan. Itu diatur sebenarnya oleh undang-undang, nggak brutal atau nggak sembarangan. Jadi nggak ada sosialisasi. Kalau sosialisasi dilakukan oleh ke satu orang itu nggak bisa. Sosialisasi itu harus dilakukan oleh ke warga terdampak. Artinya sosialisasinya hanya satu orang atau gimana? Yang Ibu tahu? Sosialisasinya ke satu orang ya kalau pas awal-awal itu. Tapi itu nggak berlaku lah, sosialisasinya harus dilakukan ke warga. Jadi
nggak ke satu orang nggak, dan itu harus duduk bareng. Tapi kan dengan catatan kalau tanah ini dan garis sepadan ini atau lingkungan ini layak untuk dibangun kan. Iya. Kalau memang melakukannya dengan benar, nggak sampai ada sosialisasi dong, kan nggak boleh tanahnya kan satu, kemudian garis padan, kemudian lingkungannya. Itu solusinya kepada siapa, Bu? Sosialisasinya kepada ex-RW. Artinya ada dugaan penyuapan nggak sih, Bu, untuk perizinan di sana? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak tahu. Oke. Sejauh ini sudah ada pihak lingkungan sini yang dipanggil untuk PDAM, Bu? Kita hari Rabu tuh sebelum rame kayak gini, saya dan tim saya, Pak Dadang, Pak Ajis, dan ahli geologis Bapak Tommy datang ke PDAM. Minta untuk menunjukkan detail engineering desainnya tuh, sama kita pengen tahu dong berapa sih sekarang kemiringannya gitu kan, karena kemiringan itu kita ukur untuk jadi baseline sebelum dan sesudah terjadinya perkuatan gitu. Jadi udah ketemu sebelum rame, tapi akhirnya kan responnya nggak transparan gitu. Itu harus transparan lah, kan kita yang akan menanggung akibatnya. Kalau mereka kan sosialisasinya ke camat, ke lurah, ke babinsa, mereka tinggal di sini nggak? Jauh lagi mereka tinggalnya nggak di sini, jadi nggak bisa. Harusnya warga di sini, tapi dari awal kan udah menolak. Gitu, jadi ini udah nggak ada karena udah ketutup gini dengan beton segede-gede kayak gini. Nggak pernah bocor, rumah saya tuh ngalir air kecil-kecil dari bawah tuh tembok-tembok itu. Jadi harapannya adalah semoga ini menjadi pelajaran ya bagi pemerintah kedepannya gitu ya, khususnya di Depok gitu ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, kemudian Gubernur. Kita berharap mengambil aksi ini jadi pelajaran ke depan, sudah tidak ada lagi pemerintahan yang sombong ya, yang tidak mengedepankan warga. Jadi warga itu mau diajak bekerja sama, warga Pesona itu tidak anti atas pembangunan tangki air ya, khususnya tangki air, karena kita tahu air itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tolong dengan cara-cara yang beradab, yang bermoral gitu ya, dan nggak mementingkan kepentingan hidden agenda lah gitu ya, lebih mementingkan kepada masyarakat. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.